Pengurus KAP Papua Pusat melaporkan MH ke Polda Papua atas tindakan yang diduga merugikan dan di luar dari ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga dari Organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua, Jayapura, Sabtu 8 Februari 2025. Musa Haluk menjabat sebagai Ketua KAP Papua dari tahun 2018 dan berakhir di tahun 2023, sesuai dengan SK Gubernur Papua. Musa Haluk diduga melanggar beberapa poin yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi KAP, yakni tidak boleh terlibat dalam partai politik, namun beliau terlibat mencalonkan diri dalam pencalonan kepala daerah. Mantan Ketua KAP Papua diduga tidak menjalankan tugas sebagai Ketua dalam Kamar Adat Pengusaha Papua dalam mempersiapkan konferensi pusat khusus di mana menjadi momen yang mengangkat badan pengurus baru. Namun Musa Haluk disinyalir melakukan konsolidasi dan pelantikan badan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua tingkat provinsi bahkan kabupaten kota. Mantan Ketua KAP Papua Musa Haluk diduga melanggar SK Gubernur sampai dengan ADART KAP Papua seperti tidak boleh terlibat dalam partai politik, namun ternyata Musa Haluk terlibat dalam pencalonan diri yang mengakibatkan tidak bisa serius menjalankan organisasi di KAP Papua. Terkait hal tersebut, PLT Ketua Umum KAP Papua David M. Padua menanggapi informasi internal pengurus dan anggota KAP Papua tentang ada pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan Kehormatan Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2018-2023 di Expo Wayana Jayapura pada 4 Juli 2024 lalu. Apollos Royer dari pernyataannya di Biak pada 21 Juli 2024 merupakan wujud kekeliruan Dewan Kehormatan Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2018-2023 karena sudah gagal melaksanakan tugas tanggung jawab dari kode etik organisasi KAP Papua. Dewan Kehormatan Kamar Adat Pengusaha tidak diatur secara utuh, namun diusulkan dan diangkat oleh organisasi melalui rapat anggota. Jabatan pengurus dan badan pengurus pusat KAP Papua periode 2018-2023 telah berakhir pada 18 Desember 2023 atau didemisionerkan melalui sidang pleno konferensi pusat 3 KAP Papua di Biak Numfor 29 Juli 2024 lalu. ADART KAP Papua konferensi pusat sesuai aturan seharusnya diadakan persiapan kepengurusan baru dari 9 bulan yang lalu sebelum masa kepengurusan periode 2018-2023 itu berakhir. Dewan Kehormatan KAP Papua lambat bertindak cepat sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan sesuai dengan SK Gubernur Papua nomor 188-505-2018 tentang pembentukan Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2018-2023. Dewan Kehormatan Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2018-2023 sangat keliru dan fatal dengan Musa Haluk yang sebagai mantan Ketua Umum BPP KAP Papua tidak menyelenggarakan konferensi pusat KAP Papua. Untuk itu maka Dewan Kehormatan KAP Papua membebas tugaskan BPP KAP dengan mengeluarkan SK PLT Ketua Umum KAP dan Ketua 1 kepada David M. Padua dan Apollos Royer. Dewan Kehormatan KAP Papua juga sudah tidak ada kapasitas dan kewenangan untuk melakukan sidang kode etik anggota KAP Papua. Surat keputusan Dewan Kehormatan tentang PLT adalah ketentuan ADART organisasi KAP Papua bahwa jika ketua berhalangan tetap maka sisa jabatannya dilanjutkan oleh wakil ketua sesuai SK KAP Papua tentang PLT Ketua KAP Papua pada poin 1. Badan Pengurus Pusat mempunyai tugas mempersiapkan LPJ dan PLT Ketum KAP Papua dan melaksanakan tugas organisasi sampai terlaksana konferensi pusat KAP Papua dan terpilihnya BPK Papua baru untuk periode 2024-2029. Poin kedua SK Dewan Kehormatan KAP Papua pada poin 1 SK Dewan Kehormatan KAP Papua terkait membebas tugaskan BPP KAP Papua, maka Dewan Kehormatan KAP Papua termasuk ikut dibebas tugaskan karena masa jabatannya sama dengan BPP KAP Papua periode 2018-2023. Wadah Kamar Adat Pengusaha Papua ini adalah wadah resmi, wadah besar yang lahir dari otonomi khusus Papua untuk bagaimana menjadi wadah besar merangkul seluruh orang Papua yang bergerak di seluruh bidang usaha. Namun sampai dengan hari ini pada kenyataannya kenapa harus kami lakukan buat laporan di Polda Papua karena badan pengurus yang lama, ketua umum yang lama atas nama Pak Musa Haluk itu melaksanakan tindakan yang di luar daripada ketentuan organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua. Di mana beliau sebagai ketua umum dari masa jabatannya di 2018 sampai dengan 2023 itu sudah berakhir. SK gubernurnya jelas, bahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pun
ada beberapa poin-poin ketentuan yang beliau langgar, yaitu tidak boleh terlibat partai politik dan lain-lain. Namun beliau juga ikut terlibat dalam partai politik, mencalonkan diri yang mengakibatkan sampai dengan akhirnya beliau tidak melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua dalam hal mempersiapkan konferensi pusat khusus, di mana konferensi pusat khusus itu adalah ajang tertinggi dari Kamar Adat Pengusaha Papua untuk mengangkat badan pengurus baru. Jadi dengan kelalaian beliau dari tahun 2023 sampai dengan masuk pada tahun 2024 dan akhirnya Dewan Kehormatan itu mengeluarkan satu SK PLT, pelaksana tugas kepada Saudara David Padua untuk melaksanakan sebagai PLT Ketua Umum dalam waktu 2 bulan untuk melakukan konferensi. Dan secara organisasi, Kamar Adat Pengusaha Papua menetapkan konferensi dilaksanakan di Pulau Biak. Dan itu kami lakukan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 29. Hasil konferensi itu melahirkan terpilihnya Pak Boy Baransano sebagai Ketua Umum Kamar Adat Pengusaha Papua, dan juga berdasarkan dengan tuntutan daripada DOB yang sudah ada 6 DOB di seluruh tanah Papua, maka berdasarkan melalui forum yang sama lahir ketua-ketua provinsi setanah Papua. Itu dipilih langsung dalam forum yang sama. Oleh sebab itu secara organisasi mekanisme yang kami lakukan itu sudah benar dan sudah kami lakukan juga sesuai dengan rapat pimpinan khusus, di mana diperintahkan dari hasil konferensi pusat khusus Pak Boy terpilih, kami lakukan rapat pimpinan khusus dan di situ kami melaksanakan perubahan terhadap akta notaris. Badan hukumnya kita sebagai Kamar Adat Pengusaha Papua itu juga sudah mengalami perubahan. Dan hari ini ketika Saudara Musa Haluk melakukan aksi yang hari ini dilakukan, ini melanggar ketentuan organisasi. Dalam hal beliau kemarin setelah kami laksanakan prakonferensi pusat khusus, setelah kami lakukan itu, tanggal 23 beliau melaksanakan pelantikan Ketua Badan Pengurus Provinsi Daerah Papua Tengah, itu dilantik tanpa adanya Komferda, dan itu sangat melanggar ketentuan organisasi. Maka secara organisasi kami merasa organisasi dirugikan, mengatasnamakan organisasi milik orang asli Papua untuk melakukan manuver-manuvernya, melakukan pelantikan di seluruh DOB yang ada. Tujuan kami adalah melaporkan ini, mewakili kuasa hukum kami yang hari ini tidak sempat hadir, Pak Habil Rumbiak, untuk melaporkan perkara ini ke Polda Papua untuk segera ditindaklanjuti. Yang tentunya nanti pihak Polda Papua akan memanggil saudara-saudara kami, Pak Musa beserta dengan jajarannya yang hari ini manuver dengan tindakan mereka ini, untuk bagaimana juga memanggil Ketua Umum terpilih Pak Boy Baransano dan juga ketua-ketua terpilih dari seluruh 6 DOB untuk meminta keterangan kepada mereka apakah hari ini tindakan yang dilakukan oleh Saudara Musa Haluk ini benar atau tidak. Itu nanti akan dibuktikan secara hukum. PLT Ketua berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota setanah Papua sebagai pembina dapat memahami suatu kekeliruan yang sedang terjadi dan dilakukan oleh oknum yang berniat untuk menciderai organisasi Kapapua. Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2018-2023 akan aktif untuk beberapa waktu sesuai dengan SK. PLT Ketum Kapapua sampai dengan pelantikan dan serah terima jabatan BPPK Papua yang sudah terpilih periode masa bakti tahun 2024-2029. PLT Ketua mengatakan ini adalah persoalan internal Kapapua, maka berharap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu PLT Ketua berpesan kepada semua pihak tetap tenang dan jeli melihat kondisi organisasi Kapapua saat ini, serta menjaga hubungan kekerabatan dan persaudaraan sebagai sesama orang Papua.